Ini kami punya dua dokumen ya Pak ya, pihak terkait ini. PT satu mana kuasa hukum, satu lagi? Kalau saya Pak. Dulu Pak, saya ini tamat SMA-nya tahun 88. Ya. Itu masih menggunakan surat tanda tamat belajar. Nah, STTB Pak. Nah, apa bedanya dengan ijazah itu Pak? Sama saja Pak. Sama ya? Mungkin dulu STTB, tapi dianalogikan sama dengan ijazah. Sekarang masih dipakai STTB atau ijazah Pak? Ijazah, biasanya ijazah. Nah, saya minta Bapak ke depan sekarang Pak. Ya. Kalau ada yang kuasa hukum mau ke depan, silahkan. Ini kami punya dua dokumen ya Pak ya, pihak terkait ini. PT satu mana kuasa hukum, satu lagi? Ini pihak terkait menyerahkan ini dua-duanya sama-sama pakai label Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Bapak lihat ya Pak ya, Pak Aryo. Apa memang begini, terlepas dari soal model apa ya, ini kan ada lagi soal lain ini, ininya tidak sesuai. Apakah memang begini cara model ijazahnya yang diterbitkan? Iya, biasanya ditulis tangan. Untuk tulis ijazah. tangan, oke. Saya masih tulis tangan juga dulu, Pak. Iya, saat ini masih. Ya. Begini ya, di belakangnya ada nilai seperti ini. Ya. Lalu yang ini apa gunanya, Pak? Itu adalah SHUN sebagai bukti yang bersangkutan mengikuti ujian nasional. Sebagai bukti yang bersangkutan mengikuti ujian nasional. Ya, dan yang mencetak adalah Dinas Pendidikannya. Oke. Apa Bapak bisa mengenal nggak model ininya memang sama semua? Sepertinya sama Pak. Sepertinya sama. Ya, kalau kami mau mengecek kebenaran siapa yang bisa valid menyatakan sama atau tidaknya? Bisa Dinas Pendidikan bisa. Siapa Pak? Langsung Dinas Pendidikannya aja? Ya, Dinas Pendidikan yang membidangi ini. Dinas Pendidikan provinsi? Provinsi ya? Oke. Terima kasih Pak, sementara itu dulu, silahkan kembali ke tempat. Ini kan masih di sekitar, mohon maaf, ijazahnya Pak Jokowi, ijazahnya Pak Wapres Gibran, dan lain sebagainya. Kewenangan Mahkamah Konstitusi berdasarkan pasal... Itu dianggap dibacakan Pak. Jadi kewenangan dianggap dibacakan, ini akan dinasihati karena sedikit sekali kewenangannya. Nah sekarang Bapak masuk ke legal standing. Kenapa Bapak merasa dirugikan dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian ini? Silakan. Kedudukan pemohon, legal standing. Pemohon adalah warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai advokat dan wira swasta yang memiliki hak konstitusional berdasarkan pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi nggak usah dibacakan Pak. Bapak jelaskan saja nih, kalau advokat nih harus jelas, yang kecil-kecil kayak begini nih lisan saja begitu Pak. Nah coba Pak jelaskan ke kami mengapa Bapak memiliki legal standing, apa yang dirugikan Bapak dengan norma ini. Bapak jelaskan saja. Berdasarkan pasal 17 huruf H angka 5 ya. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang berbunyi catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan non formal. Pasal ini yang membuat gaduh rakyat Indonesia sekarang ini karena ada yang berpendapat bahwa ijazah seseorang... Bukan, Pak. Yang Bapak terangkan ke kami itu kenapa Bapak dirugikan, urusan orang lain itu Bapak tidak bisa mewakilinya karena Bapak tidak menerima kuasa dari orang lain. Sekarang Bapak pemohon prinsipal, Bapak jelaskan mengapa Bapak dirugikan dalam norma ini. Jangan ngambil orang lain Pak ya. Kerugian saya yang saya rasakan itu jelas. Apa itu kerugiannya? Adalah ini terjadinya gaduh di mana-mana. Oke. Ya, yang menyebabkan usaha-usaha kami itu sulit. Iya, sering ada demo, kemudian ada perdebatan dan sebagainya. Ya, teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Mari kita saksikan bagaimana tanggapan para netizen tentang cuplikan video tersebut atau tentang persidangan pada hari ini tentang kepalsuan ijazah Jokowi ini. Jadi teman-teman, mereka mengatakan di sini hakim dan jaksa kalau tidak jujur juga wajib rakyat Indonesia mencurigai mereka. Ya, semoga para hakim dan para jaksa ini jujur dengan pemalsuan ijazah Jokowi ini dan tidak membela kebohongan ya, karena para rakyat akan curiga kepada kalian nanti. Jadi teman-teman, hukum sekalian penyebabar kebohongan termul yang bikin hura-hara biang segala biang kerok di negeri ini akan segera diadilin dan diseret ke penjara.
Jadi harapan rakyat Pak Jaksa dan Pak Hakim harus keadilan benar-benar dijalankan sebaik-baiknya, ya. Mereka mengharapkan ya kepada Pak Jaksa dan Pak Hakim supaya memberikan keadilan kepada yang benar-benar dan juga kepada yang berbohong. Jadi teman-teman, jangankan cuman wakil presiden saja bisa dipecat atau dimakzulkan. Jangan mentang-mentang wakil nggak bisa dipecat mudah itu teman-teman. Ya, jangan Pak Gibran berpikir karena dia sudah jadi wakil presiden maka dia tidak bisa dipecat ya teman-teman. Itu akan mudah mereka mengatakan di sini teman-teman. Ya, karena Pak Gibran juga tidak mempunyai ijazah SMA ataupun hanya tamatan SMP. Jadi teman-teman, mereka sangat mengharapkan supaya Pak Gibran itu segera dimakzulkan ataupun dipecat saja ya, karena bikin negara kita jadi sangat ribet ya dengan pimpinan orang yang membohongi semua rakyat. Jadi semua partai pengusung Jokowi dan Gibran waktu mencalonkan harus ikut bertanggung jawab seperti KPU, DPR, dan lain-lain. Ya, begitu juga semua partai yang ikut pengusung Jokowi ini dulu waktu mencalonkan diri jadi presiden, maka harus bertanggung jawab atas pekerjaan mereka itu ataupun pembelaan yang telah mereka lakukan. Jadi teman-teman, mereka harus bertanggung jawab di depan persidangan teman-teman biar segera diadili Jokowi tersebut. Nah, tidak punya ijazah Jokowi bagaimana mau ditunjukkan kalau tidak ada ijazahnya? Ya, ini juga termasuk ya alasan Jokowi tidak mau hadir di persidangan ya teman-teman, karena dia tidak memiliki ijazah yang sebenarnya. Jadi dia takut kalau misalnya ketahuan hal tersebut, makanya dia tidak mau hadir di persidangan hakim dan jaksa. Ya, dia takut menunjukkan ijazahnya yang sebenar-benarnya. Nah, jadi jika Mulyono punya barang asli tentu tidak akan muter-muter dan berbelit-belit serta tidak takut memperlihatkan ijazah dan skripsi. Ya, betul. Ketika kamu memiliki ijazah yang asli ataupun skripsinya, maka tidak takut untuk menunjukkannya. Apa susahnya? Ya, menunjukkan. Itu gampang, teman-teman. Ya. Jadi pertanyaan mereka sekarang kenapa tidak mau ditunjukkan? Karena mungkin mereka berpikir karena tidak memiliki ijazah yang sebenarnya ataupun skripsi mereka. Jadi begitulah Pak Mulyono ini, makanya dia sangat takut ya, atau muter-muter kata atau berbelit-belit saja. Ya, karena dia tidak memiliki ijazah yang sebenarnya. Nah, anak SD saja sudah tahu siapa bapak ijazah palsu, siapa bapak koruptor dunia, siapa bapak pembohong ya. Jadi para generasi penerus ataupun anak-anak kita SD sudah pada tahu siapa pembohong yang yang lagi viral di saat ini ya. Ya, mereka sudah pada tahu. Jadi rakyat menunggu keadilan mencari jalannya sendiri, hanya orang-orang yang jujur dan amanah. Allah mengangkat derajat bahagia dunia akhirat dan keturunan. Jadi semoga kasus ini cepat selesai, benar katakan benar, salah katakan salah. Ya, jadi kalau emang punya ijazah yang asli harus ditunjukkan. Jadi sana aja ijazah dari SD, SMP, SMA atau SMK ataupun sarjana harus ditunjukin aslinya. Nah, teman-teman, Bapak Hakim berbuatlah adil demi keadilan. Ya, mereka mengharapkan supaya Bapak Hakim ini memberikan keadilan ataupun kejujuran dan tidak membela kebohongan. Ya, supaya tidak jadi ribet lagi Indonesia ini ataupun negara kita semakin sangat aman. Jadi makin kesingkap tabir kebohongan si raja ngebol, teman-teman. Nah, hakim korupsi pura-pura keras padahal udah kong kaling kong. Ya, mereka mengatakan mengira hakim itu korupsi. Jadi teman-teman, Pak Hakim ini harus mengadili secepat-cepat mungkin ya. Harus ditunjukkan ijazah aslinya biar cepat selesai. Jangan muter-muter masalah sepele ini. Jujurlah dengan objektif karena akan dipertanggungjawabkan di akhirat yang hakimnya malaikat nggak bisa diajak kompromi. Nah, jadi rakyat kecil, rakyat rindu
haus akan pemakmuran NKRI depan maju. Nah, menuju negeri terbit administrasi tidak ada rombak-rombak aturan, ya, tidak mengubah-ubah aturan. Jadi yang penting jujur, hakim dan apa adanya demi negara kita sendiri. Jangan menutupi kesalahan seseorang yang merugikan orang banyak, yang mengadili rakyat Indonesia. Ya, Pak Hakim, kami berpesan kepada Bapak Hakim supaya tidak membela kebohongan satu orang karena akan banyak masalahnya nanti. Jadi sepandai-pandainya tupai melompat pasti akan jatuh. Sepandai-pandainya menyimpan bingkai pasti akan tercium baunya. Karena Allah tidak ada, tidak tidur pasti akan mendengarkan doa rakyat yang terzolim. Semoga kasus ijazah palsu cepat terungkap dan cepat selesai. Semoga kebenaran cepat terungkap, kedoziliman cepat termusnahkan. Ya, jadi teman-teman, bagaimanapun cara Pak Jokowi ini menyembunyikan suatu kebohongan yang dia lakukan, maka suatu saat nanti akan terbongkar dengan perlahan-lahan. Jadi, buktikan kebenaran, kejujuran, dan keadilan. Dan hukum harus ditegak berdiri, salah katakan, salah benar. Ya, biar adil teman-teman. Bagaimanapun, rakyat kecil yang melakukan kesalahan ataupun Pak Jokowi harus diadili dengan kebenaran. Ya, jadi teman-teman, Jokowi Gibran sedang panen tanaman beracun yang disemai paman Usman. Semoga relawan zaman dari Projo ikut menikmati gegedohnya. Ya, jadi ayo Pak Hakim tegaskan keadilan, jangan ada liciknya lagi. Semangat Pak Hakim. Ya, semoga Pak Hakim ini tidak membela kebohongan atau tidak memberikan tidak memberikan suatu pembelaan kepada Pak Jokowi ini. Jadi teman-teman, semoga Pak Hakim memberikan keadilan kepada Pak Jokowi.